STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala, di mana dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta kekuatan darinya, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan ataupun kajian kitab At-Tauhid, di mana tauhid merupakan kewajiban yang mesti dijalani oleh seorang hamba kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa ma hadza, tidaklah ini kecuali merupakan nikmah dan anugerah yang Allah Azza wa Jalla berikan, sehingga patut bahkan wajib disyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam juga tidak lupa terus menerus kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliaulah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam perkara ibadah. Dengan perantara beliau, alhamdulillah, kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Allah Jalla wa Ala, dan bisa mengenal syariat-syariat Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga salah satu yang sangat dianjurkan untuk umat ini kepada umat ini, yaitu memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita masih di dalam pembahasan tentang Kitab Tauhid, yang telah kita sampaikan tadi bahwa Tauhid merupakan pondasi bagi seorang muslim di dalam menjalani ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tafsir Tauhid atau tafsir syahadati an la ilaha illallah. Setelah pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang apa itu Tauhid dan pembagian-pembagiannya, dan juga telah kita terangkan tentang keutamaan-keutamaan Tauhid serta berdakwah kepadanya. Dan juga telah kita terangkan pada waktu itu kewajiban seseorang takut kepada lawan dari At-Tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan oleh para ulama bahwa semua yang telah kita pelajari tersebut tidak akan sempurna, ya, sampai benar-benar kita mengetahui
tafsir dari tauhid tersebut. Makna yang sesungguhnya dari makna la ilaha illallah dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin tidak salah di dalam memahami makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Dikarenakan mayoritas kaum muslimin hari ini kita mendapati mereka keliru di dalam memahami makna la ilaha illallah. Mereka kira bahwa at-tauhid itu hanya sebatas pengakuan terhadap ar-rububiyah saja, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini bagian dari ar-rububiyah, atau dinamakan dengan kata lain af'alullah tabaraka wa ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa ala. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa makna dari tauhid tersebut bukan cuma pengakuan terhadap rububiyah saja. Ya. Namun makna dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana nanti akan kita terangkan lebih detailnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, disembah, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tafsir dan makna dari syahadatu an la ilaha illallah. Dan sebagaimana tadi yang telah kita terangkan bahwa mayoritas kaum muslimin mereka memahami tauhid itu hanya sekedar mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi rizki. Padahal makna dari la ilaha illallah, dari kalimah at-tauhid adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa ala. Sebagaimana kita akan baca ayat-ayatnya dan dalil-dalil yang disebutkan oleh pengarang kitab ini insyaallah ta'ala. Baik, kita awali dari ayat yang pertama. Allah Jalla wa ala menyebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladzina yad'una, bahwa mereka-mereka, yaitu kaum musyrikun di zaman al-jahiliyah, alladzina yad'un, yang mereka menyeru, berdoa, menyeru kepada para malaika, meminta kepada para nabi, meminta kepada orang-orang saleh yang telah wafat. Ya? Kata Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ya? Para malaikat, para nabi dan orang saleh yang telah wafat tersebut, yang dimintai doa kepada mereka, dimintai hajat kepada mereka, mereka sendiri, mereka berusaha untuk mencari wasilah, untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan mentaatinya, dengan bertakwa kepadanya. Jadi makhluk Allah Jalla wa ala seperti para malaikat ataupun para nabi atau orang soleh yang telah wafat, yang mereka minta hajat, yang mereka mendatangi kuburan-kuburan mereka, Allah katakan bahwa orang soleh tersebut, para nabi dan para rasul itu, ketika mereka masih hidup, mereka berusaha semaksimal mungkin mencari cara supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk. Mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika posisi mereka adalah seorang hamba, maka tidak boleh mereka tersebut dimintai doa. Ketika mereka telah
wafat. Tidak boleh meminta hajat kepada mereka dengan mendatangi kuburan-kuburan mereka. Karena mereka tersibukkan dengan mencari al-wasilah, berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga di dalam ayat ini, ayat yang barusan kita baca, ya, menunjukkan kepada kita tentang makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Apa dari tafsir kalimat la ilaha illallah? Adalah tarku ma alaihil musyrikun min da'wati as-salihin wal istishfa' bihim ilallah fi kashfi dhur atau tahwilihi. Ya. Di dalam ayat tersebut terdapat makna dari tafsir at-tauhid adalah menjauhi kesyirikan yang dahulu orang-orang musyrikin mereka berada di atasnya. Apa di antara kesyirikan orang-orang musyrikin dahulu? Mereka meminta kepada orang-orang saleh. Menjadikan orang saleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Meminta syafaat kepada mereka untuk menyingkap ataupun menolak kemudaratan dan memindahkannya. Ya, karena ini adalah perbuatan kesyirikan, syirik besar yang akan menafikan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang. Jadi dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa di antara tafsir kalimat la ilaha illallah adalah menjauhi perbuatan kesyirikan yang dahulu orang-orang al-jahiliyah terjatuh ke dalamnya. Minta kepada orang soleh yang telah wafat, minta syafaat kepada mereka, mendatangi kuburan orang saleh. Ini semuanya adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hari ini kita melihat sekian banyak dari saudara-saudara kita mereka mendatangi kuburan orang saleh tersebut dengan tujuan untuk meminta hajah. Dan ini adalah kesyirikannya orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk dari tafsir kalimat la ilaha illallah adalah menjauhi kesyirikan yang dahulu orang-orang al-jahiliyah berada di atasnya. Apa di antaranya? Datang meminta hajat kepada orang saleh, ya, meminta syafaat kepada orang saleh, meminta kepada kuburan-kuburan supaya penghuni kubur tersebut menyampaikan hajat mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah kesyirikan yang akan menafikan kalimat la ilaha illallah yang telah diucapkan dan diyakini oleh seseorang. Baik. Jadi jangan dikira bahwa tafsir dari kalimat la ilaha illallah itu adalah sekedar pengakuan terhadap rububiyah saja. Ya. Namun termasuk dari makna dan tafsir kalimat la ilaha illallah adalah menjauhi segala sesuatu yang dahulu orang-orang al-jahiliyah berada di atasnya dari kesyirikan. Baik. Wa qawlihi ta'ala, dan di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmih innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Coba kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim alaihi salam mengatakan li abihi wa qaumihi, kepada ayah dan kaumnya. Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya. Apa kata beliau? Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apa yang mereka sembah? Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah selain Allah. Mereka meminta hajat kepada selain Allah.
Mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Mereka menjadikan orang-orang saleh itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam memohon dan meminta hajat-hajat mereka. Apa kata Ibrahim? Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dari kalimat ini, innani bara'un mimma ta'budun, ini sama dengan kalimat la ilaha pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Sama maknanya. Iya. Sama maknanya seperti kalimat la ilaha illallah. Yaitu kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Ibrahim mengatakan, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama seperti kalimat illallah di dalam kalimat la ilaha illallah. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat yang barusan kita baca ini menjelaskan kepada kita tentang sikap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada orang-orang musyrikin dan apa yang dahulu mereka sembah. Apa sikap Ibrahim? Beliau berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak ikut-ikutan. Beliau selalu mengingatkan mereka. Sehingga ayat yang barusan kita baca, di sini ada makna yang sama seperti makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Di dalam firman Allah ini, Allah menyebutkan tentang ucapan Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah. Kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan bahwa, ya, annaha dallat ala anna ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah huwal bara'atu minasyirik wa ifradullahi bil ibadah. Ya. Bahwa ayat di atas, ayat yang barusan kita baca, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ayat di atas yang barusan kita baca menjelaskan kepada kita tentang makna tauhid dan tafsir kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya dan apa tafsir dari kalimat la ilaha illallah? Yaitu al-bara'atu minasyirki wa ifradullahi bil ibadah. Berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari perbuatan syirik. Berlepas diri apa yang disembah terhadap apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ini makna dari kalimat tauhid. Ini makna dari tafsir la ilaha illallah. Ketika kita meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Jalla wa Ala, maka di dalamnya terkandung konsekuensi al-bara'ah. Harus adanya sikap berlepas diri dari perbuatan syirik dan dari pelaku-pelaku kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Itulah yang dimaksud dengan tafsir syahadatu an la ilaha illallah. Baik. Wa qawlihi ta'ala, Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam
Kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu, mereka menjadikan rahib-rahib mereka. Ya, rahib di sini maksudnya adalah ulama kaum Yahudi. Ulamanya orang-orang Yahud. Ya. Waruhbanahum. Ar-ruhban maksudnya adalah ahli ibadah dari kalangan Nasara. Ya. Arbaban min dunillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan mereka ya menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka, dan menjadikan ahli ibadah mereka tersebut sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tandingan kepada selain Allah Azza wa Jalla di dalam ketaatan. Maksudnya adalah ketika ulama mereka tersebut menghalalkan yang haram, mereka ikut menghalalkannya. Ketika ulama mereka tersebut mengharamkan yang halal, mereka ikut mengharamkannya. Demikian pula dengan ahli ibadah dari kalangan kaum Nasara. Mereka mengikuti ahli ibadah mereka tersebut, mencontohi ibadah mereka, padahal ibadah mereka tersebut tidak sesuai dengan bimbingan yang telah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan kaum Yahudi dan Nasara tersebut, mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya. Allah mengatakan wa ma umiru, padahal mereka itu tidaklah diperintahkan illa liya'budu ilahan wahida, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ilah yang satu. Ya. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Ia, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini menjelaskan kepada kita ya bahwa di antara tafsir syahadatu an la ilaha illallah adalah memurnikan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ketaatan, di dalam pensyariatan ataupun mensyariatkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Yaitu memurnikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara ini. Ini termasuk dari tafsir syahadati an la ilaha illallah, tafsir dari kalimatut tauhid. Ya. Jadi maknanya seseorang yang meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ia juga harus memurnikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Allah mengatakan yang ini halal, ikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tersebut. Allah mengatakan yang ini hukumnya haram, tinggalkan perkara itu. Ya. Karena jika kita mengikuti selain Allah Azza wa Jalla, mengikuti para ulama, mengikuti ahli ibadah di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam ketaatan. Dan ini akan meruntuhkan kalimatut tauhid yang kita ucapkan setiap harinya. Akan meruntuhkan kalimatut tauhid yang setiap hari diucapkan. Ya. Makanya kata para ulama sebagai kesimpulan dari ayat ini, anna min ma'na tauhid, bahwa di antara dari makna tauhid dan tafsir la ilaha illallah adalah ya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusan ini. Ya, jangan kemudian ketika kita dihadapkan dengan sebuah hukum Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan yang ini halal, kita mengatakan bahwa guru saya mengatakan boleh.
Allah mengatakan yang ini hukumnya adalah, yang ini hukumnya haram, kita mengatakan boleh. Guru kita mengatakan, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan yang ini hukumnya halal, kemudian Anda mengatakan bahwasanya suruh guru saya mengatakan ini perkara yang tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa tauhid orang tersebut tidak kokoh dan tidak kuat. Dan menunjukkan bahwa orang ini tidak mengetahui makna la ilaha illallah yang sesungguhnya, dan mereka tidak paham tentang apa itu, ya, tafsir kalimat la ilaha illallah. Baik. Di dalam ayat yang berikutnya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa minan nas, di antara manusia, kata Allah Azza wa Jalla, man yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tandingan-tandingan, sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut, mencintai berhala-berhala itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah katakan, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat dahsyat kecintaan mereka kepada Allah Jalla wa Ala. Iya. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Bahwa di antara makna la ilaha illallah, atau di antara tafsir kalimat la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah al-mahabbah, di dalam kecintaan. Ya. Kecintaan yang bagaimana? Kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Kecintaan yang didasari dengan rasa takut. Kecintaan yang disertai dengan pengerendahan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Harus dimurnikan untuk Allah Azza wa Jalla. Karena di antara makna tauhid dan tafsir syahadati an la ilaha illallah adalah seseorang mengesahkan Allah Azza wa Jalla di dalam al-mahabbah, di dalam kecintaan yang disertai dengan ketundukan dan pengerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun jika ada seorang hamba, seorang manusia, ia menyerahkan kecintaannya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ia cinta kepada selain Allah dengan kecintaan yang penuh dengan ketundukan, menundukkan dirinya, merendahkan dirinya, takut kepada benda-benda tersebut. Maka ini adalah kesyirikan yang telah menjadikan ataupun membuat hilangnya at-tauhid dari hamba tersebut. Sehingga kata para ulama, termasuk dari makna la ilaha illallah dan tafsir kalimat la ilaha illallah adalah mengikhlaskan al-mahabbah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang terakhir dari bab ini, dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sahih al-Imam Muslim rahimahullah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Iya. Sebuah hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Nabi mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia mengucapkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Lalu mengkufuri apa saja yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah Azza wa Jalla. Ya,
maka haram hartanya dirampas. Kemudian haram darahnya ditumpahkan. Haram kehormatannya dijatuhkan. Dan hisabnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa terjaga darahnya? Kenapa terjaga kehormatan dan hartanya? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini makna kalimat la ilaha illallah dan tafsir kalimat tauhid. Saya ulangi sekali lagi, bahwa di antara makna dan tafsir kalimat tauhid adalah ya al-kufru bima yu'badu min dunillahi minal asnami wal quburi wa ghairiha. Ya. Di antara makna dan tafsir la ilaha illallah adalah mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik itu berupa berhala-berhala, atau berupa kuburan yang disembah, atau selainnya. Ya. Ia harus memiliki sikap al-bara'ah, berlepas diri. Mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Nah. Adapun orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan mereka. Namun, ada selain Allah Azza wa Jalla yang disembah. Ada orang menyembah berhala. Ya, sebagaimana kaum Yahud dan Nasara menyembah berhala. Atau ada orang yang menyembah kubur. Atau ada orang yang menyembah pepohonan. Atau ada orang yang menyembah batu. Ya, atau ada yang menyembah benda-benda yang lainnya. Lalu dia mengatakan, ya, aku tidak mau mengatakan perbuatan mereka tersebut sebagai perbuatan yang kufur. Saya tidak mau mengkufuri perbuatan mereka tersebut. Ya, masing-masing ada cara tersendiri untuk meraih surga yang seluas langit dan bumi. Biarkan mereka itu beribadah kepada apa yang mereka ibadahi. Biarkan mereka itu menyembah apa yang ingin mereka sembah. Yang penting tujuannya sama. Ya. Ini sebuah kekeliruan. Ini sebuah kesalahan yang sangat besar sekali. Yang menunjukkan tentang kebodohan mereka tentang makna tauhid dan tafsir kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis yang barusan kita baca, Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka dengan itu haram hartanya dirampas, haram darahnya ditumpahkan, dan hisabnya atas Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seseorang mengucapkan ini, ya, maka harus dipahami bahwa di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar pengucapan dengan lisan saja. Tapi harus tahu maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian konsekuensinya dan tafsirnya apa? Tafsirnya adalah mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat aneh kalau kita mendapati ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun tatkala ia melihat orang yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, hatinya tersebut biasa saja. Hatinya tidak ada pengingkaran. Hatinya tidak ada kebencian. Hatinya tidak ada kata untuk mengkufuri mereka. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh kita sembarangan mengatakan kata kafir kepada al-Yahud wan Nasara. Na'udzubillah. Padahal jelas-jelas mereka beribadah kepada berhala. Jelas-jelas mereka beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Jelas-jelas mereka terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perlu diingat. Dan saya ulangi lagi. Saya tegaskan lagi. Bahwa di antara makna syahadatu an la ilaha illallah
dan tafsir la ilaha illallah serta konsekuensinya adalah ya, mengkufuri segala sesuatu yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita koreksi hati-hati kita. Ada tidak di dalam dada kita ya, perasaan kita membenci sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla? Ada tidak di dalam hati kita keyakinan bahwa apa yang mereka sembah itu adalah kekufuran? Apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan, sehingga kita menaruh kebencian kepadanya ketika mereka menyerahkan hak Allah Azza wa Jalla kepada selainnya, kepada berhala, kepada kuburan dan sebagainya. Coba koreksi hati-hati kita. Koreksi apa yang ada di dalam dada kita. Ya? Sehingga apa yang kita ucapkan dari kalimat la ilaha illallah itu menjadi benar, sahih, dan berarti. Dan menggolongkan kita bagian dari muslimin yang kelak di yaumul qiyamah Allah tabaraka wa ta'ala akan membebaskan kita dari adab api neraka. Namun, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mau mengkufuri, tidak mau mengingkari apa yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, maka ini perlu dipertanyakan tentang kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan. Bisa jadi ia mengucapkannya hanya ikut-ikutan saja. Ya? Bisa jadi ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun karena kebodohannya, kejahilannya tentang makna dan konsekuensi la ilaha illallah, akhirnya ia terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan di dalam syariat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita pada pertemuan hari ini tentang tafsir kalimatu at-tauhid, dan insyaallah di pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala kita akan memasuki pembahasan yang lainnya, yaitu termasuk dari perkara kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, menggunakan gelang, menggunakan benang-benang yang dililit di tangan ataupun di badan, dan yang semisal keduanya dalam rangka menolak bala ataupun mengangkat bala yang telah terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Semoga yang sedikit ini ada faidah dan manfaat dan menjadi bahan renungan serta teguran untuk kita semuanya, untuk kita benar-benar kembali kepada makna la ilaha illallah dan tafsir la ilaha illallah, serta menjalani konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.